Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu startup syariah yang dimana startup ini sudah berhasil menerapkan teknologi dalam bisnisnya. Dan juga kami akan memberitahukan tentang teknologi apa yang digunakan, kemudian keuntungan dan tantangan dalam digitalisasi bisnis syariah, serta rekomendasi strategi dalam digitalisasi bisnis syariah. Tapi sebelum lanjut ke presentasinya, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada saya, Ahmad Nurul Basyarius, yang kedua ada Fatmaina Nurul Irsyad, yang ketiga ada Muhammad Reza Ramadana, dan keempat ada Andi Noval Cintara. Oke, baik langsung saja ke presentasinya. Jadi startup yang kami pilih yaitu Kazua, itu kazua.id. Baik, kemudian profil dari Kazua ini. Nah, Kazua adalah vintage peer-to-peer financing syariah yang berfokus di pendanaan dan pembiayaan usaha produktif, baik di bidang properti atau UMKM yang kredibel. Nah, Kazua ini telah terdaftar di OJK sejak 16 Agustus tahun 2019 dan telah berizin OJK pada tanggal 30 Agustus 2021. Kemudian ini adalah sosok dari founder dan CEO Kazua. Ini sebenarnya Kazua telah ada sejak 2018. Nama foundernya itu Dikri Paren. Kemudian misi dari Kazua ini sendiri yaitu pertama menyelenggarakan layanan keuangan dalam platform peer-to-peer lending yang aman, fleksibel, amanah untuk mendukung pelaku usaha UMKM, dan alternatif investasi yang prudent bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, menyediakan alternatif model pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan edukasi dan literasi keuangan serta memberikan kontribusi sosial ke masyarakat dalam membangun ekonomi mandiri yang berlandaskan prinsip syariah. Kemudian akan masuk pada bagian teknologi yang digunakan oleh Kazua ini. Yang pertama, teknologi yang dimanfaatkan oleh Kazua ini yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang dimana dalam AI ini mereka membuat 3 sistem, yaitu yang pertama optical character recognition atau OCR. Jadi ini digunakan untuk ekstraksi data dari dokumen seperti KTP, NPWP, dan laporan keuangan secara otomatis dan mempercepat proses verifikasi dan mengurangi risiko human error dengan adanya AI. Kemudian ada Bank Statement Analyzer. Jadi ini digunakan untuk menganalisis cash flow atau aliran uang dari calon peminjam untuk mendeteksi garar atau ketidakpastian yang dilarang dan mesir atau spekulasi, sekaligus meminimalkan risiko kredit macet. Kemudian ada IKYC yaitu Electronic Know Your Customer. Jadi ini digunakan untuk memungkinkan verifikasi identitas nasabah secara digital dan meningkatkan keamanan dan inklusivitas keuangan sesuai prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Kemudian teknologi yang kedua itu adalah blockchain. Jadi Kazua ini memanfaatkan blockchain untuk mencatat transaksi secara immutable, itu tidak dapat diubah. Kemudian memastikan pembagian keuntungan atau profit sharing sesuai dengan akad yang dipilih, apakah akad mudharabah ataupun masyarakat. Kemudian teknologi blockchain ini juga mencegah manipulasi data dan memenuhi prinsip syariah tentang kejujuran dan amanah. Adapun ketiga teknologi yang digunakan itu automated syariah compliance screening, yaitu sistem otomatis yang memfilter proyek yang didanai, yang dimana pasti memastikan dana hanya mengalir ke sektor halal. Jadi tidak akan ke sektor yang haram seperti bisnis alkohol, judi, atau riba. Kemudian juga dengan adanya ini akan tentunya berintegrasi dengan database daftar usaha halal untuk memverifikasi kehalalan produk UMKM. Jadi ini salah satu 3 kompo teknologi yang digunakan oleh Kazua untuk memajukan bisnis mereka. Kemudian Kazua ini juga karena dia merupakan vintage, jadi dia juga sudah mendigitalisasikan akad yang mereka lakukan. Jadi akad yang mereka berikan itu ada mudharabah, masyarakat, dan wakalah bil ujrah. Pertama itu mudharabah, itu pengertiannya kembali itu kontrak bagi hasil antara pemodal atau sebel mal dengan pengusaha atau mudarib, di mana keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian itu ditanggung oleh pemodal. Nah, di mana digitalisasinya yaitu pada bagian smart contract, yaitu yang akan otomatis menghitung bagi hasil berdasarkan laporan keuangan digital UMKM. Kemudian
transparansi, yaitu dengan adanya bantuan blockchain itu bakal mencatat pembagian keuntungan secara real time. Kemudian itu ada masyarakat, pengertiannya itu kemitraan di mana semua pihak menyetorkan modal dan berbagi keuntungan ataupun kerugian sesuai dengan porsi dari modal yang mereka berikan. Di mana bagian digitalisasinya pada dynamic profit calculator. Jadi seperti sebelumnya, itu hitung otomatis akan menghitung otomatis porsi bagi hasil berdasarkan nilai investasi. Kemudian dokumen manajemen, yaitu kontrak digital dengan e-signature syariah compliant. Jadi tanda tangannya itu secara digital. Ada wakalah bil ujrah, yaitu perwakilan dengan fee, di mana Kajua bertindak sebagai operator yang mendapat imbalan atas jasanya. Bagian digitalisasinya itu dalam auto debit system. Jadi potongan fee otomatis. Jadi potongan fee yang didapat itu akan otomatis saat pencairan dana. Kemudian syariah compliance tracker, itu AI verifikasi yang menyesuaikan proyek dengan prinsip syariah. Kemudian untuk keuntungan dan tantangan akan saya berikan kepada Mutmainah untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keuntungan digitalisasi pada bisnis syariah. Yaitu, yang pertama adalah akses lebih mudah dan luas ke layanan keuangan syariah. Dan yang kedua, efisiensi dan kecepatan dalam proses pembiayaan dan juga investasi. Dan yang ketiga adalah personalisasi layanan dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah transparansi dan keamanan yang ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan literasi keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah inklusi keuangan yang lebih besar. Itu adalah keuntungan dalam digitalisasi pada bisnis syariah. Selanjutnya yaitu adapun tantangan pada bisnis syariah. Yang pertama adalah ketidakpastian dari regulasi dan juga hukum, karena setiap negara memiliki standar syariah dan regulasi teknologi yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Terkadang dalam pelaksanaan prinsip syariah menutup kemungkinan terjadinya kelalaian dalam menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan seperti AI dan juga machine learning harus diawasi dengan cermat untuk memastikan tidak adanya elemen riba, maisir ataupun gharar dalam layanan tersebut. Dan yang ketiga adalah keamanan data dan juga pelindungan pengguna, yang termasuk ini sangat penting karena ini berkaitan tentang data pribadi baik itu user dalam bisnis syariah. Yaitu dengan peningkatan ancaman serangan digital seperti cyber attacks dan breaches dalam membahayakan data pribadi pengguna dan transaksi keuangan. Dan yang keempat adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa daerah terpencil juga masih memerlukan digitalisasi yang lebih memadai, karena digitalisasi yang kurang berkembang dan tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai mempersulit dalam penggunaan bisnis syariah secara yang berdasarkan teknologi. Dan yang kelima adalah pendidikan pengguna dan penerimaan teknologi. Pengguna mungkin masih merasa ragu ataupun khawatir menggunakan platform digital untuk melakukan transaksi keuangan, baik itu karena ketidakpahaman ataupun karena ketakutan terhadap potensi risiko keamanan. Dan yang terakhir yaitu pastinya adalah persaingan dengan platform vintage lain. Yaitu seiring dengan perkembangan industri vintage, persaingan dengan platform vintage lainnya yang juga menawarkan produk berbasis syariah, baik itu konvensional ataupun teknologi, itu semakin ketat. Dan selanjutnya kami merekomendasikan strategi digitalisasi dalam bisnis syariah. Yang pertama adalah pengembangan platform vintage syariah yang terintegrasi, yaitu dengan membangun platform digital yang menawarkan berbagai layanan keuangan syariah secara terintegrasi, baik itu seperti pembiayaan investasi, tabungan, asuransi syariah, dan juga crowdfunding. Dan yang kedua adalah implementasi teknologi keamanan dan privasi terdepan, yaitu karena ini berkaitan dengan privasi, jadi implementasi blockchain, inspirasi data dan autentikasi 2 faktor, dan teknologi keamanan cyber canggih sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari pengguna ataupun user. Dan yang ketiga adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Menerapkan AI dan juga machine learning untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, seperti dalam penilaian kredit, analisis risiko, dan personalization of service. Dan
Yang keempat adalah penggunaan big data untuk analis dan pengambilan keputusan. Karena ini menjadi sangat penting, yaitu dengan membantu dan membuat keputusan yang lebih tepat dan mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengembangkan produk sesuai dengan pasar yang terus berkembang. Dan yang kelima adalah kolaborasi dengan regulator dan pengawasan syariah, yaitu bekerja sama dengan regulator keuangan dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa setiap inovasi dan produk yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah edukasi dan literasi keuangan syariah secara digital, yaitu membangun platform edukasi untuk membantu masyarakat memahami keuangan syariah, investasi, dan juga pembiayaan syariah. Ini bisa berupa webinar, video, e-books, ataupun kursus online yang mana dapat mempermudah pengaksesan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengolahan keuangan secara etis. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya itu kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang Bapak telah berikan. Jadi yang pertama itu, teknologi apa yang menurut Anda paling berpotensi dalam mengembangkan bisnis syariah dan mengapa? Jadi di sini pastinya kembali yaitu AI dan Big Data. Jadi di sini inklusivitas AI dan Big Data karena dapat memperluas akses dan membantu bisnis syariah dalam menganalisis preferensi konsumen secara global dan termasuk juga konsumen yang non-muslim yang tertarik pada produk yang beretika. Kenapa beretika? Karena bisnis syariah ini memberikan transparansi dan juga keadilan. Jadi itulah sebabnya dianggap sebagai produk yang beretika. Kemudian yang kedua, bagaimana startup syariah dapat memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan itu tetap dengan prinsip Islam. Caranya yaitu dengan mengadakan pengawasan syariah atau syariah compliance, yang dimana dalam pengawasan syariah ini di dalamnya itu terdapat Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ahli fikih dan ulama, yang dimana mereka pasti memahami hukum Islam. Dengan adanya dewan ini pasti akan memantau dan mengevaluasi penggunaan teknologi serta kebijakan yang diambil untuk memastikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian tentang pertanyaan nomor 3 akan saya berikan pada Mutmainah untuk dilanjutkan. Baik, adapun soal pada nomor 3 ini, apakah digitalisasi dalam bisnis syariah lebih memberi manfaat ataupun tantangan bagi UMKM halal? Jelaskan pendapat Anda. Maka menurut kami adalah digitalisasi menawarkan manfaat besar bagi UMKM halal seperti peningkatan efisiensi, akses pasar yang lebih luas, dan inovasi produk. Namun, tantangan seperti keterbatasan pengetahuan teknologi, masalah keamanan data, dan kebutuhan akan investasi awal yang cukup besar harus diperhatikan. Oleh karena itu, UMKM halal perlu mendukung digitalisasi dengan pelatihan yang tepat, pemahaman yang kuat tentang syariah dan dunia digital, dan perencanaan yang matang agar dapat memanfaatkan manfaat dari teknologi lebih optimal. Baik, saya kembalikan ke rekan saya. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai tentang Kazwa dan juga pertanyaan diskusi ini. Mungkin bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.